Oke, selamat malam dulur-dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ya, update enggak pamer, tapi ini kan persiapan hajatan. Nanti aku tak undang semuanya ya. Ini nanti dibuat apa, kalau orang Jawa itu buat naruh bahan-bahan macam bumbu-bumbu. Nah kan di sini ini kemarin dibongkar, dinaikkan, nah kayak tok Padang lah. Nah di sini nanti insya Allah dibuat kantor kecil-kecilan, ataupun kalau ada rekan-rekan yang dari jauh bisa beristirahat di sini. Nah itu ada dipannya, istimewa kan. Oke, berkaitan dengan apa sih? Terus banyak yang Mas, kok ayam saya sering mati ya? Baru menetas banyak yang mati. Terus Mas, apakah harus lampunya hangat? Apa harus menyala terus? Nah, saya akan menjelaskan di video malam hari ini. Ini sekitar 2:30 saya buat video karena baru selesai kegiatan, nyempet-nyempetin waktu supaya kamu ndak kangen dong ya. Nah, ini calon indukan. Ada ya, warnanya bervariasi lah yang kita buat. Kalau mau hitam-hitam semua banyak. Jagonya udah keluruk terus. Ke depan nanti nggak tak rubah, tetap akan kawin suntik lah. Karena kalau dirubah sayang kandangnya. Nanti kalau saya udah punya lahan, nah baru nanti saling mendoakan ya. Hari ini, malam ini berkaitan dengan hal tersebut di atas, saya akan menjelaskan atau saya akan mengulangi penjelasan tentang apa sih kiat-kiat atau caranya agar setelah DOC menetas itu meminimalisir daripada angka kematian. Yang pertama adalah saya jelaskan masa brooding. Yang saya sebut masa brooding, masa 0 hari sampai 1 bulan. Di situ adalah masa krusialnya, atau ketika daya tahan daripada ayam itu masih lemah, masih ringkih kalau kata orang Jawa, masih lemah. Nah, bagaimana cara kita untuk mensiasati atau membentuk metabolisme atau pertahanan tubuh ayam itu bagus? Ada yang harus kita lakukan, baik dari luar maupun dari dalam. Kalau dari dalam apa? Kita harus mempondasikan ayam-ayam kita. Yang mau pakai vaksin monggo, yang mau niru saya pakai jamu-jamuan monggo. Tapi saya tidak bohong, sampai detik ini saya mulai berternak, saya belum pernah mengaplikasikan yang namanya vaksin. Saya tetap style saya, kan masing-masing nih ya, style yang pakai vaksin monggo, yang enggak. Tapi saya tetap masih konsisten, masih percaya dengan jamu-jamuan saya yang saya buat. Videonya apa? Nah, sebenarnya yang harus kita dasari adalah cukup dengan kunyit. Yang paling utama itu adalah kunyit. Nah, kunyit itu ketika umur habis menetas, apakah bisa Mas? Bisa, yang penting sudah dikasih dulu air gula. Berarti umur 2 hari ya Mas amannya. Iya. Cara menggunakannya gimana? Blender kunyit, peras, kayak seperti saya di video sebelumnya kan sudah ada peras, airnya campur lewat pakan. Kenapa kok mas peternak muda ini sering aplikasi jamunya lewat pakan? Karena bagi saya akan efektif. Kalau lewat minum kadang tidak habis dan tersisa. Jadi mending saya langsung aduk lewat pakan, sama aja kok, nggak ngaruh kemana-mana. Sama aja aplikasinya. Nah seperti ini. Ini menentukan. Nah ini Brahma-Brahmanya tuh. Waduh, kamu pingin kamu. Nah ini ayam Brahma. Ini adalah kandang box magic atau DOC, tutup rapat. Kenapa tadinya ditutup rapat kok sekarang dibikin ventilasi? Nah seperti ini, ventilasi seperti ini. Ini karena di dalam ruangan yang alhamdulillah suhunya juga walaupun musim hujan tetap sudah bagus. Makanya saya sediakan ventilasi untuk sirkulasi udaranya. Kalau di luar bagaimana Mas? Tutup rapat, cukup dengan lubang-lubang yang seperti dulu yang sekarang saya tutup. Di teras bisakah Mas? Di teras bisa. Asal apa? Asal lampu penghangatnya cukup. Kenapa? Lampu penghangat ini penting. Perhatikan rekan-rekan, ayam yang baru menetas, normalnya yang tidak memakai alat tetas atau ram induk, itu pasti dia akan dikawal oleh induknya.
paling cepat itu 2 minggu, bahkan bisa sebulan baru dilepas sama induknya. Tidurnya pun di ketiak-ketiak ibunya. Nah, itu menunjukkan bahwa ayam yang baru menetas sangat membutuhkan apa itu kehangatan. Makanya ganti alat penghangatnya adalah lampu bohlam warna merah. Kenapa harus merah? Karena dibanding dengan lampu putih, lampu merah itu lebih hangat. Di sini berapa sih Mas efektifnya? Atau di kandang ini berapa? Sebenarnya saya rekomendasikan yang pakai lampu warna merah itu sampai sebulan. Tetapi kalau memang terpaksa rekan-rekan mau punya 2 kandang yang untuk brooding langsung ke pembesaran 2 tingkat seperti itu, cukup di sini 3 minggu sudah kuat untuk kita keluarkan ke sini. Nih, sini. Nih. Mas, kenapa ini diganti lampu putih? Pertama, memang lampu merah atau bohlam merah ketika ayam sudah mulai dewasa itu sering sundulin ya, sering kena goyangan-goyangan, akhirnya menyebabkan sering sekali putus. Nah, kalau lampu seperti ini dia agak kebal, lampu LED seperti ini. Mas, ini berpengaruh nggak dengan kehangatan ayam? Sesuaikan lagi. Kalau kandang rekan-rekan terbuka tanpa ditutup pagar seperti punya saya dan banyak angin, saya rekomendasikan tetap gunakan lampu bohlam merah dan ditambah lagi tirai seperti ini. Nah, ini. Nah, saya masih pakai tirai karena ini sudah dewasa. 3 minggu berani masuk sini Mas? Berani. Terus kalau gejala dia kedinginan atau indikasinya apa, walaupun di box magic ataupun kandang seperti ini, kedinginan apa? Tidurnya. Ayam kedinginan tidurnya tidak akan menyebar seperti itu, padahal lampu hanya di tengah. Itu indikasi daripada ayam kedinginan. Nah, kadang yang menyebabkan tingkat kematian tinggi itu rekan-rekan, bagi saya ketika rekan-rekan menurunkan DOC, masa krusialnya atau masa yang lumayan mengkhawatirkan itu dari 0 sampai 1 bulan. Nah, itu memang perlu rawatan intensif. Terus kita apakah hanya kasih makan, oh udah hangat kok Mas, kasih minum? Nggak bisa. Minimal yang sering saya katakan, duduklah di depan kandangmu, amatilah ayammu. Nih, kalau saya sudah ini kemarin saya nggak pernah ke kandang ayam, dilihat sendiri tau kalau saya deketin gerubuk. Sekarang ketika dia sudah terbiasa dengan melihat saya terbiasa melihat mereka, kayak chemistry-nya terbangun. Percaya nggak percaya, ketika kita berhubungan dengan nyawa atau makhluk, ketika kita chemistry itu terbangun, insya Allah hasilnya juga akan memuaskan. Nah, ini bahan apa Mas? Ini bahan, yaitu bahan untuk membuat indukan versi baru. Kalau yang versi lama yang sudah di kandang baterai, ini bahannya dari broiler sama jago petelur. Ada yang hitam, ada yang abu-abu, ada yang belontang-belontang, banyak yang putih. Saya akan buatkan video terpisah, mungkin kalau saya libur kerja lah, hari siang lah akan saya buatkan. Kembali lagi ke cara meminimalisir kematian. Kadang yang disebabkan selain virus rekan-rekan, yang sering kita sepelekan adalah perubahan cuaca atau cuaca ekstrim atau cuaca pancaroba. Ketika tadinya terbiasa panas terus dingin, itu sangat krusial sekali dan harus kita peka. Indikasinya apa? Makan tidak habis atau nafsu makannya berkurang. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Gampang, bawang putih dan jahe. Lewat mana? Pakan. Pakannya apa? Katakan pakan adukan Mas. Kalau nafsu makannya sudah menurun dengan pakan adukan, kita sesekali nggak apa-apa. Kita untuk memasukkan jamunya supaya ayam itu makannya lahap, kita pakai fur murni. Jadi fur murni ya kan, jahe, bawang putihnya kita blender. Berapa Mas per 1 kilo ya? Per 1 kilo cukup 2 on bawang putih, 2 on jahe, itu sudah kebanyakan. Pokoknya per 1 on jahe, 1 on bawang putih sudah cukup lah untuk 1 kilo untuk takaran ayam usia 3 minggu, 4 minggu sampai ke atas. Tinggal ditambah lagi kalau kira-kira menurut kita itu kurang. Saya nggak pernah pakai patokan atau takaran yang beberapa detail, yang kira-kira feeling, kita main feeling. Saya banyak menggunakan feeling di kandang ini. Oh, feeling saya ayam itu begini, oh maunya begini. Karena ayam ini tidak bisa ngomong. Kalau ayam ini bisa ngomong, aku pengen makan sate dan sebagainya. Makanya gunanya kita duduk di depan kandang ini untuk merasakan feeling kita tuh.
kenanya di mana nih, ayam nih maunya gimana. Nah, itu gunanya kita duduk di kandang mengamati pergerakan ayam. Oke, jadi itu rekan-rekan memang krusial sekali, apalagi yang baru menetas. Baru menetas kadang kesalahan yang rekan-rekan sering alami adalah dan sering abaikan, telat mengganti air minum, walaupun itu maupun air gula merah ataupun air vitamin. Telatnya apa? Air vitamin gula merah ketika dia lebih dari 24 jam dia akan basi, dia akan busuk. Itu akan menimbulkan bakteri. Akhirnya terserang ke pencernaan DOC. DOC pencernaan kena, akhirnya dia mencret. Nah, begitu mencret dia akan menimbulkan kematian. Bahkan takaran air gula yang terlalu pekat itu pun akan berpengaruh dengan pencernaan DOC. Karena saya sering katakan, kenapa harus fur itu dihaluskan? Sebenarnya tujuannya hanya untuk membantu sistem pencernaannya mereka. Karena sistem pencernaan mereka itu belum seberapa kuat. Makanya perlu diharuskan dengan air atau diharuskan dengan vitamin. Aplikasi yang bagus bagaimana Mas, yang Mas peternak muda ini pakai? Ketika DOC baru menetas atau baru datang atau baru dikirim, gunakan air gula. Air gula itu apa gunanya? Dia mempunyai glukosa yang otomatis cepat diserap untuk menjadi energi. Kenapa butuh energi? Nah, karena dia mengalami perjalanan jauh satu, terus dari mesin tetas mungkin dia tidak makan sehari semalam. Jadi sebenarnya gunanya untuk itu. Apakah harus sehari full Mas? Ketika kita memberi air minum ke DOC, ketika dia minumnya sudah ngebut terus minumnya sudah berhenti, itu pun cukup. Air gulanya bisa kita tarik. Kita tarik untuk kemana Mas? Kita tarik untuk membasahi fur. Jadi air gula kita tarik untuk membasahi fur supaya halus. Air minumnya ganti apa? Ganti air putih. Air yang paling bagus apa Mas? Air sumur. Yang paling bagus lagi air rebusan. Paling bagus lagi air galon aqua. Gagah ya mau kalau minum itu. Tapi rekomendasi nggak sih Mas pakai air PDAM? Kadang air PDAM itu sudah ada kaporitnya atau zat pemutih air, zat penjernih air. Itu juga kurang bagus bagi ayam. Yang bagus lagi yang telaten kalau bisa air sumur terus direbus, itu lebih bagus. Nggak sempat ngerebus pakai air sumur, langsung aja pun tidak apa-apa. Kadang hal-hal semacam itu rekan-rekan kita menyepelekan, salah teknis itu menyebabkan kematian. Makanya langkah-langkah yang saya awalkan sudah saya bagikan dari segi kandang, cara merawatnya. Makanya kok masih kemarin ada yang chat DM apa WA dan itu pun belum sempat dibalas, saya mohon maaf. Telegram DM, terus apa saya buat Facebook malah ada yang nge-Facebook apa jenis Facebook Messenger, terus yang WA apalagi WA, waduh pokoknya banyak komen aja belum sempat saya balas, saya mohon maaf. Tapi intinya begitu rekan-rekan, simple kok, nggak susah. Kalau susah ya banyak yang nggak bisa berternak. Judulnya saat ini kan banyak yang peternak juga kan. Dan di sini indikasinya apa ketika indukan? Nah, saya bahas. Ketika sudah melewati masa brooding, apakah itu kita bisa tenang-tenang? Mas, oh enggak bisa. Gunanya kita duduk diam minimal setengah jam lah kita amatin ayam. Dalam satu koloni ini begini nih, kita ke sana. Dalam satu koloni seperti ini, taruhlah ya. Nah, bosen kamu lihat yang ini aja. Yang sebagian ada jago untuk bisa buat indukan. Dalam satu koloni seperti ini kita amati. Ketika kita beri pakan, kita beri minum, ada nggak sih ayam yang murung dan dia nggak langsung makan? Nah itu apa? Itu kita tarik. Minimal apa kita kasih apa? Cokol saja kalau nggak sempat untuk memblenderkan apa bawang putih dan jahe, cukup ambil jahe setengah siung, masukkan saja ke mulutnya. Blek. Gunanya bawang putih itu banyak banget rekan-rekan untuk pengobatan. Udah terbukti, saya kalau ayam agak ngeri-ngerikan bawang putih dulu. Jadi memang kembali lagi saya aplikasinya tidak pernah vaksin, tapi alhamdulillah ya ini kuasa Tuhan juga, mungkin saya masih dikasih dikasih kesehatan di ayam-ayamnya ini dengan penggunaan obat-obatan alami, bukan obat-obatan rempah-rempah alami.
Terus Mas, apa kemarin mati tuh? Kalau kemarin yang mati ayam Arab itu bukan kesalahan saya, memang mungkin aduh keinget meneh wong rugi 30 juta. Itu memang kesalahan dari pengiriman. Oke, jadi itu rekan-rekan cara meminimalisir kematian pada ternak kita, khususnya ayam di belakang rumah. Rekan-rekan yang saat ini mungkin masih bingung atau bagaimana, saya tidak merekomendasikan ketika rekan-rekan kadang banyak yang nafsu. Begitu bruk buat kandang masuk 1000, masuk 1500, bruk, begitu pembuangannya susah, akhirnya kolab. Makanya saya rekomendasikan dulu sebelum rekan-rekan tergiur dengan bacotan saya yang manis ini, pulen ini kan, sebelum berpengaruh. Bukan saya mengecilkan mentalmu loh rekan-rekan, karena saya ndak enak juga kalau rekan-rekan nanti rugi atau dan sebagainya lah. Saya katakan bentuk dulu pasarnya, cari dulu pasarnya, mulai dulu dengan hal yang paling kecil. Apakah bisa Mas saya mulai dari 50, 30, 100? Enggak apa-apa. Hitung-hitung untuk iseng-iseng ketika kamu kerja kantoran atau kamu kerja apa, untuk iseng-iseng balik kerja untuk menghibur waktu, itu nggak ada masalah. Jadi mulailah dengan hal terkecil dulu. Begitu sudah tertata baik pasarnya, baik kemantapan hati kita, baik kecerdasan kita atau keahlian kita untuk merawat ayam, baru ditambah terus gitu, bertahap. Rekan-rekan kalau ikutin video saya yang dari awal, atau kalau nggak cari video saya yang awal-awal, bagaimana kondisi kandang saya, bagaimana populasi yang saya ternak, akhirnya bagaimana bisa sampai seperti ini, bisa suplai DOC sana sini. Makanya itu saya selalu berkata nikmati prosesnya, nggak ada yang tiba-tiba brek langsung jadi gitu. Oke, kamu pasti penasaran dengan bentuk-bentuk ayam yang guinuk-ginuk ini. Nah, guinuk-ginuk ini, nah itu yang abu-abu, nanti akan kita bahas insya Allah siang lah, nanti akan kita bahas. Kok kenapa sih kamu Mas berani mendokumentasi pembentukan indukan dari ini? Nah, nanti akan saya jelaskan, saya akan jelaskan di video selanjutnya tentang pembahasan ini. Saya memang sengaja saya videokan karena memang enggak semua breeder yang mau membagikan proses cara membuat indukannya. Saya mau buat ini nanti tataannya bagaimana, saya akan buat biar rekan-rekan juga bisa aplikasi di rumah. Oke, jadi itu intinya tetap semangat, nggak susah, nggak mudah. Ayo, bingung kan gue di tengah-tengah. Namanya kita semua usaha memiliki resiko, tapi bagaimana kita cara menyikapinya. Ketika sudah tahu trik-triknya, ya kamu nggak harus nyontoh sama aku sih Bang ya, karena sering saya katakan peternak saya kadang nyontoh saya, kadang nggak cocok. Makanya seperti Mas Robert kemarin aplikasi dan sebagainya kan banyak-banyak ilmu baru. Saya juga di sini belajarnya apa? Belajar mengamati orang. Ketika orang itu lebih bagus, cara penanganannya harus saya tiru gitu loh. Jadi menambah terus, nggak ibaratnya kamu sok paling gagah wes ngene iki paling apik, paling bagus sendiri, itu nggak bagus. Kita tetap harus menerima masukan dari orang lain. Tundukan bagus loh. Istimewir. Oke, begitu dulu rekan-rekan cara meminimalisir tingkat kematian pada usaha ayam kita. Lengkapnya memang sudah saya bagikan, ada di playlist tuh, ada perawatan ayam dan sebagainya. Tapi saya ringkas di sini masa-masa yang kritis tadi, masa brooding usia 0 sampai 1 bulan, ketika lepas 1 bulan bagaimana, apakah bisa di luar, cukup 2 kandang enggak sih Mas? Kandang DOC, kandang pembesaran cukup. Enggak harus 3 kandang, cukup. Apakah mau dibikin 1 kandang pun bisa? Saya akan bahas di video selanjutnya bagaimana settingnya untuk cukup 1 kandang sampai panen, aplikasinya bagaimana. Saya akhiri, maaf kalau durasinya panjang karena saya jarang-jarang buat video hari-hari ini karena persiapan, doakan lancar juga. Saya doakan juga dulur-dulur semua yang nonton video ini urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki, diberi kesehatan, jauhkan dari COVID-19 ini. Tetap semangat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istimewir, kiwir Mas Bro.